Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat pagi ya. Jadi pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-10, kita akan membahas mengenai fungsi densitas, probabilitas, dan fungsi distribusi kumulatif gabungan ya. Tapi sebenarnya yang paling penting di sini yaitu fungsi densitas probabilitas gabungan ya, yang mungkin paling banyak dibahas nantinya. Kemudian mengenai fungsi marginal dan probabilitas bersyarat. Jadi sebenarnya kalau Anda paham mengenai fungsi densitas probabilitas, yaitu pasti akan mudah memahami konsep kali ini karena sebenarnya eh, sama persis ya, baik yang variabel random discrete maupun yang variabel random continue untuk fungsi densitas probabilitas ya. Tapi bedanya itu karena dia gabungan berarti lebih dari satu variabel itu saja. Jadi itulah kenapa nanti misalkan di variabel random yang continue itu Anda sebenarnya harus paham mengenai integral lipat 2 ya. Karena kan dia kalau continue berarti penyelesaiannya itu menggunakan integral, dan kalau lebih dari satu variabel itu sebenarnya materinya yaitu materi integral lipat 2 yang sebenarnya harusnya Anda pelajari nanti di mata kuliah kalkulus lanjut ya sebenarnya. Sedangkan untuk yang variabel random discrete itu tidak ada masalah karena sebenarnya kan sisa substitusi ya, sisa Anda ganti nanti nilai X dan nilai Y tergantung dari apa yang diketahui. Jadi untuk pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-10, sebelumnya yang pertemuan ke-9 yang mengenai Chebyshev itu, kita nanti lihat, kita carikan waktu kalau memang tidak sempat, saya akan buatkan video saja, video pembelajaran mengenai pertemuan ke-9 sebagai pengganti yang belum sempat saya jelaskan ya. Untuk pertemuan kali ini di pertemuan ke-10, jadi ada dua indikator yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu diharapkan Anda setelah mempelajari materi ini bisa menjelaskan apa itu fungsi densitas probabilitas dan fungsi distribusi kumulatif gabungan ya. Yang kedua, diharapkan setelah Anda belajar yaitu bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan probabilitas bersyarat. Jadi mirip sebenarnya dengan peluang bersyarat yang pernah Anda pelajari waktu di SMA ya. Jadi pada pertemuan kali ini ada beberapa materi yang harus Anda pahami supaya Anda paham, yaitu pertama tentu mengenai fungsi densitas probabilitas, yang kedua mengenai deret geometri, yang ketiga mengenai integral tentu dan notasi sigma, yang keempat mengenai integral lipat 2, serta yang terakhir tentu mengenai substitusi karena nanti baik yang integral maupun yang notasi sigma tentu Anda harus paham tentang konsep substitusi. Nah, sekarang kita lihat penerapan fungsi fungsi densitas probabilitas yang gabungan ya dalam kehidupan nyata. Sorry, tunggu dulu saya atur. Oke. Di sini dimisalkan pada kasus McDonald's ya. Jadi salah satu perusahaan franchise ya. Di sini ada dua layanan yang dia punyai, yaitu yang pertama mengenai layanan drive-thru ya. Kemudian juga layanan pesan antar. Jadi si McDonald ini akan membuat riset ya dari data-data yang sudah masuk ya. Dia akan melihat apakah
pemodelan yang dibuat, ya, pemodelan seperti yang terlihat di slide itu merupakan fungsi peluang, ya. Yang kedua, kira-kira ada berapa hari dari misalkan 30 hari efektif, ya, dari 30 hari efektif eh, waktu kerja yang mana pelayanannya itu bisa lebih cepat, ya, baik yang fasilitas drive-thru maupun yang fasilitas pesan antar. Artinya dari yang sebelumnya misalkan waktunya itu untuk setiap pelayanan, misalkan itu 1 menit atau berapa menit, bisa setengah dari waktu pelayanan yang disediakan. Jadi artinya tentunya makin cepat pelayanannya, ya, diharapkan nanti pelanggan makin puas dan tentu tetap tertarik untuk membeli produk-produk di McDonald's, ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu akan dihitung kira-kira berapa peluang waktu pelayanan pada fasilitas drive-thru itu kurang dari setengah, ya, yang seharusnya atau idealnya, ya. Nah, yang keempat, kira-kira berapa peluang nanti ditemukan waktu pelayanan yang mana untuk fasilitas pesan antar itu waktunya juga kurang dari yang seharusnya. Artinya dia akan lebih cepat waktu pelayanannya. Ah, masalah yang tadi, masalah nyata atau realistik yang saya paparkan tadi di slide sebelumnya, itu bisa kita selesaikan dengan fungsi identitas probabilitas gabungan serta fungsi marginal, ya. Jadi nanti penyelesaiannya itu akan saya tampilkan di slide akhir, ya. Kita belajar dulu mengenai konsepnya sebelum kita menggunakan konsep yang ini untuk menyelesaikan masalah nyata yang di slide awal tadi. Kita lihat dulu definisi dari variabel discrete, ya. Jadi variabel random itu dan sebaran peluangnya itu terbatas pada ruang sampel yang berdimensi 1. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita cuma membahas mengenai variabel random yang tunggal, ya. Ah, tapi ternyata dalam kehidupan nyata banyak kondisi di mana tidak semua problem itu variabel randomnya itu cuma satu, ya. Jadi ada faktor-faktor lain yang bisa lebih dari satu, ya. Salah satu contohnya dalam kehidupan nyata tadi seperti yang saya perlihatkan tadi di perusahaan McDonald's. Kalau Anda rajin men-search, ya, kalau Anda rajin men-search di Google itu, kalau Anda lihat itu, tentu di setiap perusahaan-perusahaan yang besar itu, biasanya ada tim-tim riset, ya. Ada tim-tim riset memang yang nanti mengumpulkan data yang biasanya itu yang diambil itu adalah jurusan-jurusan statistik, ya, di mana nanti data-data itu dia akan olah oleh tim riset tersebut. Nanti dari tim riset tersebut nanti akan melaporkan ke pihak manajemen. Nah, jadi nanti manajemenlah yang mengambil kebijakan dari hasil olah data yang dilakukan oleh tim riset untuk perusahaan yang multinasional, ya, yang masuknya sudah besar, ya. Jadi mengajar dulu, Om. Masuk di mama mengajar. Hmm. Ah, Sekarang kita lihat dulu definisi dari variabel random yang discrete, ya. Di sini dimisalkan jika X dan Y variabel random discrete, fungsi yang diberikan oleh peluang X, Y, yaitu peluang X sama dengan Y dan peluang Y sama dengan Y, untuk setiap pasangan nilai X, Y dalam rentang nilai variabel random X dan Y. Jadi nilai-nilainya itu harus tetap pada rentang yang ditentukan, ya, daerah asalnya. Ya, maka itu dinamakan fungsi peluang gabungan, ya. Fungsi peluang gabungan atau sebaran peluang gabungan yang mana harus memenuhi dua syarat. Ya. Kalau sebelumnya
syaratnya itu cuma satu variabelnya, yaitu peluang X itu lebih besar dari 0. Tapi karena kita berbicara mengenai peluang gabungan, maka harus merupakan gabungan dari kedua variabel, minimal dua variabel ya. Karena kita berbicara gabungan, jadi minimal kan dua variabel. Jadi peluangnya itu tetap sama syaratnya, yaitu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi untuk setiap X dan Y, dan yang syarat kedua masih tetap sama, yaitu notasi sigmanya, yaitu jumlahnya, baik yang X maupun variabel random yang Y, itu totalnya adalah 1. Ya, jadi jumlah pasangannya itu ketika disubstitusi itu adalah 1. Sekarang kita lihat contoh ya. Sebenarnya ini kalau tidak salah ada di buku ya, ada di buku yang saya wajibkan untuk Anda fotokopi. Nah, di sini akan ditentukan nilai K sehingga eh, fungsi densitas peluang fungsi densitas gabungan ini KXY yang mana untuk nilai X-nya yaitu 1, 2, 3 dan Y-nya itu 1, 2, 3 itu merupakan fungsi identitas probabilitas gabungan ya. Jadi harus memenuhi dua syarat tadi yang didefinisi. Tentu syarat pertama yaitu di mana K-nya itu harus lebih besar dari 0, maka peluangnya itu harus lebih besar dari 0. Artinya fungsi identitasnya itu nanti harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, sekarang karena kita mengetahui nilai X dan nilai Y-nya, ya, maka tersisa kita substitusikan ya. Nah, berarti kita mulai dari pasangan. Misalkan karena kita berbicara dua variabel, maka kita selesaikan dulu misalkan untuk nilai X sama dengan 1. Jadi kita selesaikan dulu untuk X sama dengan 1. Karena X-nya itu di sini mulai dari 1, 2, dan 3. Sedangkan Y-nya juga dari 1, 2, dan 3. Supaya lebih teratur, maka kita selesaikan dulu untuk X sama dengan 1. Berarti untuk pasangan 1,1, maka nilainya adalah K. Ya, dari hasil substitusi nilai X dan nilai Y, yaitu nilai X-nya 1 dan Y-nya sama dengan 1. Kemudian lanjut, masih dengan nilai X sama dengan 1, maka yang bergerak adalah Y-nya ya. Yang tadinya Y-nya itu 1 sudah, sekarang Y-nya sama dengan 2. Kita substitusi ya, maka dia menghasilkan 2K. Begitupun untuk 1,3 ya. Substitusi hasilnya 3K. Nah, setelah terpenuhi semua nilai Y-nya, maka kita lanjut ke X sama dengan 2. Kembali ke 1. Ya, kembali ke 1. Kemudian substitusi ulang lagi. Di luar tutup itu. Tutup. Oke, kita mulai dari 2 lagi setelah tadi yang siapa itu? Sama Kak. Oke, kita mulai dari X-nya 2 lagi. Jadi pasangan 2,1, 2,2, 2,3 sisa disubstitusi ke fungsi densitas gabungannya yang ini dengan mengganti nilai X dan Y-nya. Maka diperoleh 2K, 4K, 6K. Ya, tadi yang diperoleh itu 3K, 2K, dan K. Kita bergerak lagi ke nilai X sama dengan 3, disubstitusi maka diperoleh 3K, 6K, dan 9K. Karena syarat kedua itu totalnya harus sama dengan 1, maka sisa kita jumlahkan. Mulai dari K sampai nanti di 9K. Maka diperolehlah 36K.
sama dengan 1. Nah, jika disederhanakan, artinya kedua ruas kita kalikan 1/36, maka nanti diperoleh nilai K itu sama dengan 1/36. Nah, sehingga fungsi identitas gabungannya nah, yaitu 1/36 XY. Ya, untuk nilai X sama dengan 1, 2, 3, dan Y sama dengan 1, 2, dan 3. Oke, saya kira ini untuk contoh 1 sangat gampang, karena sisa Anda substitusi. Sekarang kita lanjut ke contoh 2, yang mana batas nilai X dan Y-nya itu tak hingga, misalkan, ya, untuk variabel random yang masih diskrit. Sekarang ditanyakan, coba Anda buktikan bahwa fungsi identitas gabungan itu merupakan betul fungsi identitas probabilitas dari gabungan X dan Y. Jadi, Anda disuruh buktikan bahwa betul tidak fungsi identitas yang berbentuk 9/4 pangkat X tambah Y untuk nilai X sama dengan 1 sampai positif tak hingga dan nilai Y itu mulai dari 1 sampai positif tak hingga itu merupakan fungsi identitas gabungan dari variabel random X dan Y. Nah, syarat pertama tentu ya pasti lebih besar dari 0. Kenapa? Karena kita ambil yang paling kecil saja nilai X-nya, yaitu misalkan dari 1 dan Y-nya itu juga 1 ketika kita substitusi di sini, berarti nanti akan diperoleh 9/16 dan nilainya ini pasti lebih besar dari atau minimal sama dengan 0. Karena lebih besar dari 0, untuk nilai yang terkecil saja dari kedua variabel, yaitu X dan Y itu lebih besar dari 0, pasti untuk variabel berikutnya, pasti nilainya kan juga lebih besar atau sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke syarat kedua. Sebenarnya contoh ini juga ada di bukunya ya. Saya cuma menjelaskan supaya Anda lebih paham. Karena tadi nilai X dan Y-nya itu tak hingga, jadi maka untuk mempermudah kita buat tabel pasangannya ya, di mana yang banyaknya kolom itu adalah X, sedangkan banyaknya baris itu adalah Y. Ya, jadi banyaknya kolom mulai dari 1 sampai tak hingga, sedangkan banyaknya baris mulai dari Y itu 1, 2, 3 sampai tak hingga juga. Oke, sekarang ini diperoleh dari mana? Dengan mensubstitusi nilai pasangan X-nya 1 dan Y-nya 1. Maka diperoleh bentuk seperti ini. Karena tadi katanya peluang gabungannya itu adalah 9/4 pangkat X tambah Y. Jadi ketika disubstitusi peluang pasangan 1,1, maka diperolehlah 9/4 pangkat 2 ya, dari 1 tambah 1 untuk X-nya ya. Nah, begitupun untuk yang ini, ya, yang lain, dan seterusnya ya. Sekarang kita mau cari dulu jumlahnya untuk baris pertama, karena tidak mungkin kita cari secara langsung jumlahnya kan. Nah, berarti yang dimaksud itu adalah mulai dari yang ini. Ini adalah baris pertama, ya. Berarti dia mulai dari 9/4 pangkat 2 dan seterusnya. Ya, yang ini. Makanya di sini dia mulai dari 9/4 pangkat 2 tambah 9/4 pangkat 3 dan seterusnya. Disinilah nanti pemanfaatan deret ya. Deret geometri. Sekarang kita lihat dulu, kita bisa sederhanakan dengan mengambil pengalinya yaitu 1/4 atau rasionya bisa 1/4 ya. Berarti sisa 9/4 tambah 9/4 pangkat 2 dan seterusnya. Yang ini ya, yang saya di tanda kotak itu tidak lain adalah S1 pemisalan tadi yang ini. Ya. Makanya di sini di langkah berikutnya itu bisa berubah menjadi X1. Ya, bagian sini. Sehingga ini bisa disederhanakan dengan memberi penyebut kan, atau bisa dikalikan dulu dengan 1/4-nya boleh. Ya. Ini
Makanya di sini diperoleh 9/4 pangkat 2 tambah S1/4. Dari sini kita bisa sederhanakan ya dengan mengalihkan ya kita gabung yang sama-sama mengandung variabel S1 ya. Nah, caranya bagaimana? Kita rubah yang ruas kiri menjadi kan di sini S1 sama dengan 9/4 kuadrat tambah S1/4. Yang sama-sama ada variabel S1-nya ini kan. Berarti karena di sini dia penyebut 4 untuk yang ruas kanan yang mengandung variabel S1, otomatis yang di ruas kiri S1-nya harus juga kita buat berbentuk pecahan yang penyebutnya adalah 4, yaitu bisa dirubah menjadi 4 S1 per 4. Nah, kemudian kita pindah ruaskan atau kita jumlahkan kedua ruas dengan negatif S1/4 ya. Boleh seperti itu. Berarti di sini S1/4. Boleh 9/4 kuadrat tambah S2/4 kurang S1/4. Ini kan bisa. Ya, makanya di sini nanti dia sisa 3/4 S1 sama dengan 9/4 kuadrat. Ya, ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa supaya sisa S1 berarti kita bisa sederhanakan dengan mengalihkan 4/3 dengan kedua ruas. Ya, jadi kita kalikan dengan 4/3. Jadi Oh, kalikan dengan 4/3. Jadi di sini ini bisa. Nah, jadi kalau bisa saya lanjutkan ini di bagian atas supaya berarti 3/4 S1 kali 4/3. Berarti yang ruas kanan juga kita kalikan dengan 4/3. Berarti 9/4 kuadrat kali 4/3. Nah, tentu otomatis di sini yang ruas kiri sisa S1 kan. Nah, berarti nanti ini bisa disederhanakan. Nah, berarti di sini bisa sisa 3. Nah, di sini bisa sisa 4. Berarti jawabannya 3/4. Ya. Makanya di sini S1 sama dengan 3/4. Oke, jadi untuk baris pertama yang ini, tadi di slide sebelumnya, yang ini jumlahnya semua sampai tak hingga itu adalah 3/4. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke baris yang kedua. Baris nanti juga dengan baris yang ketiga. Nah, untuk baris yang kedua tetap sama penyelesaiannya sebenarnya. Nah, nanti jadi saya kira tidak usah lagi saya jelaskan ulang karena polanya sama penyelesaiannya. Nanti diperoleh totalnya yaitu 3/4 pangkat 2. Lanjut. Baris ketiga nanti diperoleh adalah 3/4 pangkat 3. Dari sini kita bisa lihat polanya. Nah, di sini tadi 3 jumlahnya ya. Pangkat 2 jumlah. Nah, di sini jumlahnya 3/4 pangkat. Sehingga dapat kita menduga untuk selanjutnya pasti 3/4 pangkat 4 ya. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan di sini tadi dikatakan sampai positif tak hingga, kita simbolkan positif tak hingga dengan angka. Kalau misalkan kita misalkan di sini banyaknya sampai banyaknya baris itu kita misalkan sebanyak K. Dari pola tadi jumlah ya, dari pola jumlah tadi kan
3/4, kemudian ditambah 3/4 pangkat 2, tambah 3/4 pangkat 3, dan seterusnya. Misalkan sampai ke K, berarti nanti jumlah ke K-nya itu adalah 3/4 pangkat K. Ya. Sehingga kalau kita mau cari jumlahnya, otomatis cara yang sama sebenarnya dengan yang tadi. Kita jabarkan dulu, ya, seperti ini. Untuk jumlahnya, ya, untuk yang jumlahnya, nanti bisa ditarik faktor 3/4. Lalu kita gunakan deret geometri untuk mencari totalnya secara keseluruhan, ya. Dengan nilai A-nya itu adalah 1 dan R-nya adalah 1/4. Kenapa 1/4? Karena Anda bisa lihat, kita ambil saja suku kedua dibagi suku ketiga dibagi suku kedua, itu kan 1/4 pangkat 2 dibagi 1/4, ya. Perhatikan yang dalam kurung ini, ya. Ini. Dari sini ini kan berbentuk deret geometri, kan. Dari sini kita bisa lihat, kita bisa cari nilai R-nya. Berarti R-nya itu adalah 1/4. Berarti di sini R-nya adalah 1/4. Tadi di apersepsi kita sudah belajar bahwa untuk mencari jumlah total deret geometri yang tak hingga, X tak hingga, itu bisa kita cari dengan A/1 kurang R. Karena yang dicari itu yang di dalam kurung saja, berarti kita bisa ambil polanya seperti ini. Ya. Makanya kita substitusi nilai A-nya yang 1, kemudian R-nya 1/4, maka diperoleh adalah totalnya adalah 1. Jadi dari sini kita bisa buktikan bahwa ternyata untuk syarat yang pertama tadi, yaitu peluang gabungan distribusi 9/4 X tambah Y, ini lebih besar dari 0. Kemudian sigmanya, kita sudah cari, jadi itu totalnya adalah 1. Karena dua syarat ini terpenuhi, berarti dia adalah fungsi identitas probabilitas gabungan. Ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke variabel random yang kontinu. Tadi kita sudah membahas yang diskrit, ya. Sebenarnya tidak jauh beda dengan fungsi identitas yang variabel randomnya tunggal. Sisa bedanya itu dia menggunakan dua variabel. Jadi tanda integralnya seperti yang ini, Anda perhatikan di slide. Itu ada dua. Makanya saya bilang tadi di persepsi, ini adalah simbol dari integral lipat 2, ya. Integral lipat 2 itu sebenarnya kalau Anda pelajari nanti di kalkulus lanjut itu banyak bentuknya, ya. Tapi kita di sini cuma berbicara mengenai batas-batas yang tertentu saja dan fungsi tertentu, ya. Bukan yang fungsi misalkan atasnya bukan persegi dan lain sebagainya. Karena nanti kalau kita bahas dengan pendekatan kalkulus lanjut itu lebih rumit lagi, ya. Jadi di sini cuma mengintegralkan secara biasa, mirip dengan yang sebelumnya pernah dipelajari, ya. Kalau tidak salah apa ya materinya yang sudah membahas mengenai integral lipat 2. Pernah juga diberikan contoh, saya kira penyelesaian yaitu menggunakan konsep integral lipat 2, di mana salah satu variabelnya kita anggap sebagai suatu konstanta dulu sebelum kita selesaikan variabel yang lain. Tentu daerahnya itu terbatas di X dan Y saja. Jadi dia terbatas di X dan Y. Padahal sebenarnya kalau kita berbicara integral lipat 2,
Itu tidak terbatas pada X dan Y saja sebenarnya kalau kita bahas lebih luas ya. Karena kalau kita gambar, itu ada 8 daerah ya. Ada 8 daerah di mana salah satu ini misalkan kita simbolkan dia sebagai Z, ini sebagai Z, ini sebagai Z, dan misalkan ini X dan Y. Jadi dia cuma terbatas di salah satu sini daerah. Padahal sebenarnya kalau kita bahas lebih luas seperti yang saya bilang tadi, itu ada 8 ya. Di sini, di sini, di sini, di bawah, di sini, di sini, di sini, dan di bawah sini. Jadi ada 8 daerah. Sebenarnya kalau kita berbicara ya dalam pendekatan yang kalkulus lanjut. Tapi karena di sini dibatasi, yaitu cuma pada bidang X dan Y, yaitu cuma salah satu sini. Ya, jadi makanya saya bilang itu sangat terbatas penyelesaiannya. Ya, tadi. Tentu karena dua variabel, tentu batasnya juga dari negatif tak hingga dan positif tak hingga itu juga ada dua variabel ya. Nah, syaratnya juga masih sama jumlahnya, hasil integralnya itu harus sama dengan 1. Nah, untuk lebih paham sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini dimisalkan ada suatu fungsi identitas gabungan dari variabel X dan Y ya. Dengan nilai X-nya itu dari 0 sampai 1 dan Y-nya itu dari 0 sampai 2. Nah, ditanyakan itu adalah hitunglah daerah untuk nilai X dari 0 sampai 1/2, sedangkan Y-nya itu dari 1 sampai 2. Yang perlu Anda perhatikan apakah daerah yang ditanyakan ini terdefinisi di sini. Kita lihat dulu untuk X-nya. Jadi X-nya itu dari 0 sampai 1/2. Oh, termuat karena nilai X-nya di sini sampai 1/2. Nah, sedangkan Y-nya dari 1 sampai 2 juga termuat karena di sini dari 0 sampai 1/2. Jadi boleh dicari ya, boleh dicari secara langsung. Makanya bentuknya seperti ini ya. Oke. 0 1/2 1 2 dx dy. Yang perlu diperhatikan tadi nilai batasnya ya. Slide sebelumnya saya kembalikan dari jadi 0 sampai 1/2 dan 1 sampai y 2. Yang perlu diperhatikan penempatan batasnya ini ya. Berarti kalau tandanya seperti ini yaitu untuk integral lipat 2, berarti Anda harus integralkan dulu terhadap X ya. Karena nilai X-nya yang paling dalam di sini, yang paling dekat dengan fungsi densitasnya yang ini, ya. Makanya tentu batasnya juga harus ini adalah batas dari batas X, ya. Jangan sampai Anda menempatkan batas Y, padahal Anda tulis di sini dx. Boleh di sini batas Y, asal Anda ganti juga yang sini. Berarti di sini boleh 0 1/2 dari 1 sampai 2, 3/5 X, Y tambah X, dy per D. Boleh seperti ini. Berarti Anda nanti integralkan dulu terhadap variabel Y. Baru setelah itu Anda integralkan terhadap X. Nanti hasilnya harusnya menurut teorema di kalkulus lanjut, ini harusnya sama dengan yang ini. Ya, nilainya ya, harusnya ini nanti sama. Ya, boleh seperti itu. Jadi perhatikan penempatan batasnya ya. Hati-hati. Kalau sudah seperti ini berarti sisa kita integralkan dulu. Kita integralkan dulu terhadap X ya. Sehingga kita anggap variabel Y itu suatu konstanta. Ya, berarti untuk gampang berarti kita sederhanakan dulu. Berarti 3/5 X. Ya, ini
3/5 XY tambah 3/5 X kuadrat ya. Nah, batas 0 sampai 1/2 di sini 1 sampai 2 dx. Nah, ini kan sudah bisa diintegralkan, lebih simpel kan? Nah, berarti sisa ini yang variabel y-nya kita anggap sebagai konstanta. Jadi yang diperhatikan itu yang variabel x-nya. Nah, integral dari x kan 1/2 x kuadrat. Berarti di sini bisa berarti 2, 1, 0, 1/2. Berarti di sini 3/5 kali 1/2 x pangkat 2 y tambah. Sekarang kita integralkan yang ini. Berarti 3/5 kali 1/3 x pangkat 3 dy. Sorry. Nanti di sini batasnya ya. Karena kita berbicara integral tentu. Oke. Berarti nanti ini hasilnya setelah disederhanakan adalah ini. 3/10 x kuadrat y tambah 1/5 x. Nah, ini. Ini bisa disederhanakan dengan mencoret angka 3-nya. Makanya di sini sisa 1/5 x pangkat 3. Untuk batas 1/2 dan 0. Nah, karena untuk batas bawahnya adalah 0, berarti tidak berpengaruh. Ya, enggak usah. Jadi sisa kita ambil yang 1/2. Sisa disubstitusi. Nilai x ya. Yang disubstitusi adalah nilai x. Nah, sehingga disubstitusi dengan angka 1/2, maka disederhananya ini adalah 3y/40 tambah 1/40. Nah, integral dari 1 sampai 2 dy. Setelah itu kita integralkan terhadap variabel y. Nah, tentu ini hasilnya dengan batas 21. Substitusi silakan karena batas bawahnya adalah angka 1, berarti harus disubstitusikan ya. Beda dengan yang tadi untuk variabel x yang batas bawahnya adalah 0. Berarti karena kedua suku ini mengandung variabel x, berarti pasti hasilnya adalah 0 kan? Nah, makanya tidak usah disubstitusikan yang ini di sini untuk x sama dengan 0. Tapi karena untuk y batas bawahnya adalah 1, berarti otomatis kita harus substitusikan. Nah, nanti disederhanakan, maka diperoleh angka 11/80. Oke, seperti itu ya. Jadi harus paham mengenai integral lipat 2. Kalau ada pertanyaan, silakan ya, aktifkan mic-nya. Kita lanjut. Fungsi kumulatif gabungan. Jadi di sini dikatakan fungsi kumulatif dua variabel, variabel random x dan y ya. Untuk probabilitas gabungan baik yang diskrit yang kontinu kita definisikan seperti ini. Jadi sebenarnya pada dasarnya kalau Anda paham mengenai fungsi kumulatif untuk yang satu variabel itu sama baik yang ini untuk yang diskrit ini ya. Dan ini untuk yang oke. Jadi tentu untuk yang diskrit itu kan penjumlahan ya. Penjumlahan dari peluang-peluang sebelumnya. Sedangkan untuk yang fungsi kumulatif untuk yang kontinu itu adalah hasil integral maupun hasil dari turunan kan. Seperti itu triknya kan di pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai fungsi kumulatif. Jadi untuk diskrit kita harus menjumlah dengan peluang-peluang sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma untuk satu daerah, nanti akan harus ada dua ya. Dua variabel, bukan daerah, dua variabel yaitu x dan y. Sedangkan untuk yang fungsi kumulatif untuk variabel random yang kontinu itu harus kita integralkan ataupun sebaliknya nanti kalau ingin dicari fungsi identitasnya harus diturunkan. Kita lihat contoh supaya lebih paham. Di sini bahkan ada 3 variabel ya. 3 variabel. Sekarang dicari yaitu peluang x sama dengan 2 dan peluang y tambah z itu lebih kecil atau sama dengan 3. Ya.
Untuk nilai X-nya sama dengan 1 dan 2, Y-nya itu 1, 2, 3, dan Z-nya itu 1, 2, 3. Nah, di sini dicari nilai Y tambah Z itu lebih kecil atau sama dengan 2. Berarti di sini, Anda bisa paham apa yang dimaksud. Nah, penjumlahan dari nilai X dan nilai Y dan Z, yang mana nilainya itu harus maksimal adalah 3. Jadi otomatis yang memenuhi itu cuma ini 1, 2, dan nilai Y-nya yang memenuhi itu pasti 1, 2, atau sedangkan untuk nilai Z-nya itu bisa juga 1, 2 ya. Karena kalau misalkan kita ambil Y-nya itu adalah 1, berarti 1 tambah ini Y-nya. Z-nya itu kita ambil juga 1, berarti dia 2. Berarti memenuhi juga yang ini. Ya, kita ambil nilai Y-nya 1 dan Z-nya 2, berarti sama dengan 3, memenuhi yang ini. Ya, memenuhi juga yang ini. Lanjut kalau misalkan 2, 2 berarti Z yang memenuhi itu cuma 1. Berarti di sini kan 3. Nah, berarti di sini ada cuma 3 kemungkinan ya, untuk pasangan YZ sesuai dengan yang ditanyakan. Sedangkan untuk X-nya itu cuma yang diambil nilai X sama dengan 2. Jadi dari sini kita bisa mengambil kemungkinan yaitu 211, 212, atau 221. Ya, seperti itu. Makanya di sini tadi seperti yang saya bilang itu cuma 211, 212, dan 221. Ya, yang memungkinkan karena nilai pasangan Y Z-nya itu dibatasi syarat lebih kecil atau sama dengan 3. Sehingga tidak diambil pasangan 2,2 karena nilainya itu adalah penjumlahannya adalah 4, lebih besar dari syaratnya. Makanya di sini dari mana diperoleh 3/63 dengan mensubstitusi saja nilai X di sini, Y dan Z-nya. Begitupun untuk yang 6/63, substitusi silakan untuk 212. Begitupun untuk 4/63 dengan mensubstitusi 221 untuk nilai X, Y, dan Z. Maka diperolehlah hasil 13/63. Sekarang bagaimana jika dia adalah fungsi ya continue ya. Di sini diambil pemisalan yaitu fungsi eksponen ya. Ya, yang mana pangkatnya kalau yang sebelumnya itu cuma satu variabel, di sini ada 2 variabel. Ya. Di sini tentu untuk memudahkan maka kita ganti nilai batas atasnya dengan nilai X dan Y ya. Karena di sini yang ditentukan cuma batas bawahnya yaitu Y-nya. X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Artinya batas bawahnya 0, sedangkan batas atasnya tidak ditentukan. Begitupun untuk Y-nya. Batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya sampai positif hingga. Makanya di sini dimisalkan batas atasnya adalah X dan batas bawah atas untuk variabel Y juga adalah Y. Supaya tidak ada kesalahan dalam perhitungan, maka untuk memudahkan kita ganti variabelnya yang untuk fungsinya untuk X dengan S, sedangkan untuk variabel Y kita ganti dengan T ya, supaya tidak ada rancu dalam perhitungan ya. Makanya di sini dia berubah dt dx. Oke. Kalau sudah sisa Anda integralkan. Kita mulai dari integral dari T-nya ya.
T-nya ya, yang T itu tidak lain adalah tadi yang Y ya. Nah, kita integralkan Y. Maka pakai pendekatan penyelesaian integral fungsi eksponen ya. Oke. Nah, jangan lupa diingat penyelesaian ya integral dengan teorema dasar kalkulus 1 ya. Yang mana batas atasnya ya ini ya. Misalkan di sini adalah A, misalkan X ya. D per dx ya. Misalkan dia akan kembali ke fx kan. Itu juga harus diingat karena penyelesaian untuk soal yang ini juga menggunakan konsep itu. Ya, salah satunya juga menggunakan konsep itu. Nanti diperoleh penyelesaian seperti ini. 1 kurang eksponen E pangkat 3Y. Dan 1 dikurang eksponen berpangkat negatif 2X. Ya. Dengan batas mulai dari 0 X sampai positif tak hingga. Dan Y-nya itu mulai dari 0 sampai positif tak hingga. Itu adalah fungsi kumulatifnya ya. Sekarang kita masuk ke fungsi identitas probabilitas marginal untuk yang kontinu. Jadi di sini yang perlu Anda ketahui, terkadang misalkan kalau kita cuma mencari salah satu nilainya, karena tadi kan dia merupakan fungsi gabungan. Tapi misalkan jika kita cuma mencari salah satu fungsi atau salah satu peluangnya seperti tadi di eh, apa ya di slide awal misalkan untuk fasilitas kan ada 2 fasilitas untuk McD ya. Misalkan tadi X itu untuk drive-thru dan Y itu untuk pesan antar. Kalau tidak salah itu di salah satu pertanyaannya, yaitu yang ketiga, itu cuma ingin mengetahui untuk salah satunya saja. Ini fasilitas drive-thru. Misalkan dicari peluang untuk X tertentu, misalkan ini. Padahal fungsi identitasnya itu adalah fungsi identitas gabungan. Ya, fungsi identitas gabungan yang mana memuat variabel X dan variabel Y. Makanya untuk mencari ya, untuk mencari fungsinya untuk mencari peluang dengan salah satu variabel saja, maka diperlukan namanya probabilitas marginal ya. Probabilitas marginal. Di sini diperlihatkan yang untuk kontinu ya. Jadi misalkan untuk kita mau cari peluang untuk yang X, maka otomatis kita harus integralkan dulu terhadap Y untuk variabel fungsi identitas probabilitas gabungan itu ya. Maka diperolehlah ini fungsi marginal untuk yang X nanti ya. Ini fungsi marginal. Oh, di sini sudah ada ya. Fungsi marginal untuk yang X. Sedangkan untuk misalkan nanti kalau ditanyakan misalkan untuk yang Y, misalkan pesan antar seperti yang tadi dicontohkan yaitu nomor 4, berarti kita harus cari dulu fungsi marginal Y-nya. Sebelum kita cari nilai peluangnya. Ya, kenapa harus ada fungsi marginal? Karena fungsi identitasnya itu merupakan fungsi identitas gabungan. Ya, jadi untuk mencari nilai peluang tertentu atau salah satu variabel saja maka harus dicari namanya fungsi marginalnya baik yang X maupun yang variabel Y. Di sini dicontohkan ada salah satu fungsi densitas yang merupakan fungsi gabungan ya. Ditayangkan yaitu fungsi marginal X dan fungsi marginal Y. Kemudian dicari nilai peluang untuk yang X dan nilai peluang untuk yang Y. Ini kita tidak bisa secara langsung memasukkan seperti ini. Misalkan di sini, karena dia Y lebih besar dari 1/4, berarti mungkin dari 1/4 batas bawah ya, sampai positif tak hingga. Ini kan untuk yang Y.
Padahal yang ini adalah fungsi identitas untuk X dan Y. Ya, ini X dan Y. Berarti otomatis kita tidak bisa menulis seperti ini. 2 dx dy. Nah, ini tidak boleh. Kan? Nah, mau tidak mau harus dicari fungsi marginal Y-nya dulu. Begitupun yang untuk kasus B. Ini harus dicari fungsi marginal X-nya dulu. Supaya bisa dicari nilai peluangnya. Di sini. Coba Anda perhatikan. Fungsi gabungannya itu kan 2, 0 untuk daerah 0, X, Y, sampai batas atas 1. Oke. Sekarang kita mau cari dulu fungsi marginal X. Berarti kita integralkan karena dia merupakan fxx. Berarti dia adalah continue ya. Continue. Berarti kita integralkan dulu terhadap Y. Terhadap Y itu daerahnya adalah dari X ini sampai 1 kan. Makanya di sini dari X sampai 1. Integralnya tentu integralnya ini terhadap Y itu adalah 2Y. Batasnya dari 1 sampai X. Ya, sudah itu sisa Anda substitusi. Batas atasnya kan 1 kurang X. Makanya fungsinya berubah menjadi 2 dalam kurung 1 kurang X untuk 0 dari 0 sampai 1 untuk X-nya dan X yang lain. Nah, inilah yang dimaksud fungsi marginal X. Ya, oke. Lanjut. Sekarang untuk yang fungsi marginal Y. Nah, fungsi marginal untuk yang Y berarti kita integralkan terhadap X. Berarti untuk diintegralkan terhadap X, berarti perhatikan batas atas X-nya, yaitu di Y. Batas bawahnya adalah 0. Kan? Makanya di sini 0 sampai Y 2dx. Nah, diintegralkan itu adalah 2x. Berarti 0 sampai Y. Karena 0 berarti tidak usah perhatikan batas bawahnya. Ya, karena Y kurang 0. Berarti sisa 2Y. Maka inilah fungsinya. Fungsi marginal Y. Maka dia fungsinya berubah menjadi 2Y untuk 0 sampai 1 dan 0 untuk Y yang lain. Dari sini kita sudah bisa mencari nilai peluang untuk yang B. Ya, yang tadi dia mencari peluang dari X lebih kecil dari 1/2. Perhatikan fungsi marginal X karena kita bicara mencari peluang untuk variabel X. Berarti karena daerah untuk fungsi marginal X itu dari 0 sampai 1, sedangkan yang ditanyakan itu peluang lebih kecil dari 1/2, maka batas bawahnya tentu adalah 0 sampai 1/2. Ya. Tentu yang diambil di sini integralkan yaitu fungsi marginal X, yaitu F1. Berarti sisa Anda integralkan. Maka diperolehlah hasil 3/4. Begitupun untuk yang C. Karena, tadi, Y ya, harusnya di sini Y, sorry. Harusnya di sini Y. Ya, oke. Karena kita berbicara peluang untuk lebih besar dari 1/4, ya, peluang lebih besar dari 1/4, maka kita boleh salah satunya dengan mengakalinya. Karena nilai peluang itu maksimal adalah 1. Ya, kalau seperti ini kita lihat, kita gambarkan di kurva normal. Misal kayak yang ditanyakan ini 1/4. Berapa kira-kira di sini luasnya yang ini? Sedangkan kita tahu luasnya untuk yang ini, misalkan adalah 1, otomatis kita bisa akali, kita bisa rubah berarti 1 dikurangi, ini kan yang lebih besar ya, lebih besar dari 1/4, sedangkan ini yang lebih kecil. Berarti untuk mempermudah perhitungan kita bisa akali karena di sini batas bawahnya itu ada 0. Berarti kita bisa rubah menjadi 1 dikurang peluang dari 0 sampai 1/4 fungsi marginal Y
D. Kan boleh seperti itu ya. Jadi mencari daripada kita mencari batas yang mana batas atasnya itu lebih besar. Nah, boleh juga pakai nanti seperti ini. Berarti dia 1/1/4. Boleh juga. Ya, boleh juga yang seperti itu. Tapi ini kan lebih apa ya? Lebih pasti karena kita berbicara mengenai peluang yang totalnya adalah satu. Ya. Nah, jadi nanti hasilnya akan lebih meyakinkan ya. Karena kita cuma mencari peluang yang inverse-nya dari peluang yang terjadi ya, yang misalkan peluang kejadian lebih besar dari seperempat, tentu itu bisa kita cari dengan mengurangi total peluang ya dengan peluang kejadian yang lebih kecil dari seperempat. Oke, kita integralkan terhadap Y, maka diperoleh nanti, sorry di sini harusnya Y ya, Y pangkat 2 disubstitusi, maka diperolehlah 15/16. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi identitas probabilitas marginal yang diskrit. Bagaimana kalau dia yang diskrit? Pada dasarnya sama, ya. Jadi nanti fungsi marginal ini kenapa harus ada? Karena misalkan diketahui fungsi gabungan ya, yang mana mengandung variabel X minimal 2 ya, minimal 2 yaitu variabel X dan Y, maka untuk mencari peluang misalkan cuma untuk salah. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan masih bisa terdengar. Oke, masih apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya masih terdengar? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. oke, sorry tadi terputus ya. Jadi kita lanjut ke marginal yang diskrit seperti yang saya bilang tadi. Jadi pada dasarnya ini karena ada suatu fungsi identitas yang gabungan, kemudian kita mau cari misalkan cuma salah satu nilai atau variabel yaitu misalkan X dan Y, maka otomatis kita harus cari fungsi marginalnya. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan nanti di masalahnya itu atau soalnya itu kedua-duanya, berarti tidak usah Anda cari fungsi marginalnya. Jadi fungsi marginal itu ada karena adanya fungsi identitas gabungan ya, yang mana kita harus menyelesaikan misalkan mencari peluang salah satu variabelnya saja. Jadi di sini di slide selanjutnya ini untuk yang berbentuk diskrit. Tentu kalau berbentuk diskrit maka dia akan tandanya itu pasti akan mengenai notasi sigma. Baik untuk yang X maupun yang Y. Sekarang kita lihat contoh 7. Di sini dicontohkan dia fungsi identitas gabungan dengan nilai X-nya itu 1, 2, 3 dan Y-nya itu 1, 2. Dicari atau ditanyakan dari soal ini yaitu tentukan fungsi marginal X dan fungsi marginal Y.
Kemudian untuk yang B dan C tentu otomatis kita tidak bisa mencari nilai yang B kalau tanpa kita cari fungsi marginal dari X. Begitupun untuk yang C. Tidak bisa kita cari atau kita tentukan hasilnya atau peluangnya tanpa menentukan fungsi marginal Y. Karena yang diketahui itu adalah fungsi identitas gabungan yang mana memuat dua variabel. Oke, sekarang kita lihat lalu bagaimana caranya untuk menentukan fungsi marginal baik yang X dan Y untuk yang diskrit. Ya, kita lihat, perhatikan dulu fungsi densitas gabungannya. Di sini perhatikan, karena yang dicari itu adalah fungsi marginal X, maka yang bergerak itu adalah Y. Jadi Y-nya di sini yaitu mulai dari 1 sampai 2. Ya, jadi makanya di sini Y sama dengan 1 dan sampai 2. Tentu caranya yaitu dengan mensubstitusikan nilai Y-nya ya ke sini dengan nilai yang Y didefinisikan tadi. Makanya ini untuk nilai Y sama dengan 1. Sedangkan untuk ini untuk nilai Y sama dengan 2. Karena di sini kan fungsi fungsi identitas gabungannya ini kan X tambah Y. Makanya di sini ganti adalah 1 karena Y sama dengan 1. Begitupun untuk Y sama dengan 2, di sini diganti dengan angka 2. Makanya tadi di persepsi saya bilang Anda harus paham mengenai substitusi karena kita nanti akan banyak berbicara mengenai konsep substitusi. Setelah itu kita jumlahkan, maka diperoleh bentuk sederhana 2x tambah 3 per 21. Maka fungsi marginalnya yang ini 2x tambah 3 per 21. Tentu karena tadi kita sudah mensubstitusi nilai y-nya, maka sisa variabel X-nya yaitu 1, 2, 3. Seperti itu ya. Jadi dia lebih gampang sebenarnya atau lebih simpel karena sisa kita substitusi. Ya, ini adalah fungsi marginal X. Lanjut untuk fungsi marginal Y. Caranya sama karena yang dicari adalah fungsi marginal Y, maka yang disubstitusi adalah nilai X. Ya, makanya di sini X batas bawahnya 1 sampai 3 karena kita perhatikan nilai X-nya. Jangan sampai Anda salah ya. Jangan sampai Anda bilang fungsi marginal Y, berarti Anda substitusi nilai Y. Bukan. Justru kebalikannya ya. Kalau misalkan dicari fungsi marginal Y, maka yang disubstitusi adalah nilai X. Begitupun sebaliknya, jika yang dicari adalah fungsi marginal X, maka yang disubstitusi adalah nilai Y untuk variabel random yang diskrit ya. Untuk yang diskrit. Makanya di sini sisa disubstitusi nilai X-nya mulai dari X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Maka diperoleh bentuk ya setelah disederhanakan 3Y tambah 6 per 21. Maka di sini sisa 3Y tambah 6 per 21 untuk nilai Y 1 dan 2. Inilah fungsi marginal Y. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa mencari nilai untuk pertanyaan yang B dan C, yaitu peluang untuk X sama dengan 3 dan peluang untuk Y sama dengan 2. Untuk peluang X sama dengan 3 berarti kita tentu perhatikan fungsi marginal X ya. Makanya di sini P1 biasa disimbolkan dengan P1 ya untuk marginal X. Sisa Anda substitusi, tentu yang diambil yang ini berarti 2 kali 3 tambah 3 per 21 sama dengan 9 per 21. Misalkan kalau ditanyakan peluang X sama dengan 4, bagaimana? Tentu Anda perhatikan definisinya di sini. Ini fungsi marginal yang mengandung variabel X ini terdefinisi untuk X1, 2, dan 3. Berarti untuk X sama dengan 4, berarti dia di sini. Berarti jawabannya adalah 0. Jangan sampai Anda seperti ini. Peluang X sama dengan 4 itu adalah 2 kali 4 tambah 3 per
21. Ya, jangan sampai Anda seperti ini. Ini kurang tepat. Jadi, perhatikan betul definisi ya dari fungsi marginalnya ya. Oke. Begitupun untuk yang C, yaitu peluang Y sama dengan 2. Perhatikan, oh iya, dia termuat di definisi ini. Berarti boleh Anda gunakan yang ini. Tapi kalau misalkan dia bertanya peluang Y sama dengan 3, berarti tidak. Jangan sampai Anda menggunakan yang ini juga. Ya, karena yang dia terdefinisi untuk nilai Y 1 sama 2. Ya. Sedangkan untuk Y sama dengan 3, itu pasti masuk di kategori yang ini. Artinya jawabannya 0. Ya, seperti itu. Jadi perhatikan betul pertanyaannya dan pendefinisiannya. Ya, jangan sampai Anda ya, salah mensubstitusikan. Oke, seperti itu. Jadi karena di sini Y sama dengan 2 masih didefinisikan di fungsi marginal Y, yang mana dia terdefinisi untuk 1 dan 2, maka kita boleh menggunakan 3Y tambah 6 per 21. Sehingga disubstitusi nilai Y-nya dengan 2, maka diperoleh adalah 12 per 21. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bagaimana mencari jika berbicara mengenai fungsi densitas yang bersyarat, baik yang kontinu. Ya, nah, jadi untuk mencari fungsi densitas bersyarat, misalkan di sini peluang kejadian X dengan syarat Y, maka rumusnya itu adalah fungsi densitas gabungan. Ini fungsi densitas gabungan pen fungsi marginal marginal Y. Ya, ini adalah fungsi densitas gabungan. Nah, jadi kalau misal, kenapa F2? Karena dengan syarat bersyarat Y. Nah, coba perhatikan kalau dia bersyarat di X, maka yang menjadi pembagi adalah fungsi marginal Y atau F1. Nah, marginal X atau F1. Jadi di situ kuncinya saja ya. Perhatikan dia kejadian Y dulu bersyarat X atau kejadian X yang bersyarat Y. Ya, jadi itu menentukan nanti pembagi dari fungsi identitas gabungan. Ya, seperti itu. Begitupun untuk yang diskrit sama sebenarnya. Ya, kejadian untuk bersyarat yang Y, maka pembaginya adalah marginal Y. Kalau kalau bersyarat X berarti baginya adalah fungsi marginal X ya. Seperti itu ya. Nah, yang penting di sini fungsi marginalnya itu semua harus lebih besar dari 0. Jangan sampai ada fungsi marginalnya yang sama dengan 0. Di sini untuk fungsi bersyarat ada beberapa teoremanya ya. Yang pertama misalkan peluang kejadian untuk dari A sampai B dengan Y sama dengan Y, maka itu bisa disimbolkan seperti ini. Ya. Begitupun untuk bersyarat X ya. Maka bisa disimbolkan seperti ini. Sorry, ini harusnya adalah X ya, bukan Y. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan dia bersyarat Y, maka dia diintegralkan untuk yang kontinu ya, maka dia diintegralkan terhadap X ya. Jadi kalau dia bersyarat terhadap X, maka dia diintegralkan terhadap Y. Oke. Begitupun dengan ekspektasinya ya. Ekspektasinya baik yang ekspektasi bersyarat untuk yang X maupun yang bersyarat ya untuk yang Y ya. Pada dasarnya sama ya, karena kalau sebelumnya kita masih ingat yang untuk variabel random yang kontinu. Nah, ekspektasi X itu misalkan kan dari negatif T hingga sampai ya X kali Fx dx kan. Nah, bagaimana kalau ekspektasi bersyarat? Berarti pasti nanti di sini sisa Anda ganti yang ini sesuai dengan
fungsi bersyaratnya, ya, baik yang bersyarat di X maupun yang bersyarat di Y. Jadi masih pola yang sama. Jadi misalkan dicari ekspektasi kejadian X bersyarat Y, berarti nanti untuk yang continue, ya, seperti ini. Jadi perhatikan saja fungsinya, ya. Jadi sedangkan polanya masih tetap sama. Begitupun dengan yang nanti variansinya juga, ya. Variansinya juga sama, ya. Nah, di sini ada catatan yang perlu Anda ingat. Untuk variabel random discrete, ya, untuk variabel random discrete, teorema di atas bisa diikuti prosedurnya dengan mengganti lambang integral dengan lambang sigma. Jadi untuk yang kejadian yang discrete ini sama juga, sisa mengganti simbolnya dari simbol integral dengan simbol sigma. Ya, jadi teoremanya sama. Oke, seperti itu. Nah, sekarang supaya lebih paham, kita lihat contohnya yang tadi masih sama di contoh 7, ya. Nah, kita coba lihat kejadian yang pertama atau pertanyaan yang pertama. Bersyarat dari X jika diketahui Y sama dengan Y. Nah, kemudian dicari juga rata-ratanya dan variansinya. Kemudian dicari peluangnya, yaitu peluang kejadian X dari 0 sampai 1/2 dengan bersyarat Y-nya itu adalah 3/4. Ya. Kemudian yang E, otomatis karena dicari adalah peluang kejadian X, berarti otomatis ini nanti yang E itu harus menggunakan fungsi marginal X. Oke, sekarang kita lihat dulu penyelesaiannya. Tentu tidak usah saya jelaskan karena di contoh 7 itu sudah dijelaskan cara memperoleh fungsi marginal 1 dan fungsi marginal X dan fungsi marginal Y atau F1 dan F2. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk penyelesaian yang pertama yaitu fungsi kejadian X dengan bersyarat Y. Nah, tentu sesuai dengan tadi pendefinisian berarti fungsi gabungannya dibagi dengan karena dia bersyarat di Y berarti menjadi pembagi adalah fungsi marginal Y, ya, atau F2. Berarti tadi didefinisikan fungsi identitas gabungannya itu adalah 2, sedangkan fungsi marginal Y-nya itu adalah 2Y. Makanya di sini diperoleh 2/2Y. Oke, maka disederhanakan sisa 1/Y. Berarti 1/Y dari 0 sampai 1 untuk Y-nya dan 0 untuk yang lain. Inilah fungsi kejadian bersyarat, ya. Fungsi kejadian bersyarat Y. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya, berarti sisa kita gunakan fungsi kejadian bersyaratnya tadi, nilai fungsinya. Berarti sisa X kali 1/Y dx. Nah, kita integralkan terhadap X, maka diperoleh nanti Y sama dengan 1/2. Nah, oke, begitupun untuk nilai ekspektasinya. Nah, berarti tentu kita harus cari dulu, ya, untuk mencari nilai variansi, ya, yang mana rumusnya seperti ini. Berarti harus dicari dulu ekspektasi X kuadrat bersyarat Y. Nah, maka kita kalikan dulu X kuadrat, ya, untuk fungsi bersyarat Y-nya, yaitu 1/Y. Nah, kita kalikan berarti nanti hasilnya setelah diintegralkan, maka diperolehlah Y-nya adalah, Y pangkat 2/3. Ya. Kemudian sisa Anda substitusikan masuk ke bentuk variansi. Ya. Berarti sisa disederhanakan, maka diperoleh nanti Y pangkat 2/12 untuk nilai Y dari 0 sampai 1. Oke, sekarang kita cari peluang kejadian X, ya, dari 0 sampai 1/2 dengan bersyarat Y-nya adalah 3/4. Oke, tentu kita gunakan yang fungsi kejadian bersyarat X dengan, fungsi kejadian X bersyarat Y. Ya, berarti tadi di integral ini kan yang ini. Nah, bersyaratnya Y-nya itu adalah 3/4. Makanya di sini dirubah nilai Y-nya diganti dengan
3/4. Ya, sedangkan ini kejadiannya tetap dari 0 sampai 1/2 untuk X-nya. Nah, sisa Anda integralkan, maka diperolehlah nanti 2/3. Nah, seperti yang saya bilang tadi untuk kejadian keempat, karena tidak ada kejadian bersyarat, berarti karena dia cuma mencari peluang kejadian X, berarti kita harus cari fungsi marginal X, yaitu F1, ya, fungsi marginal X, yaitu F1. Nah, F1 tadi kita sudah lihat di slide sebelumnya, yaitu 2 dalam kurung 1 kurang X. Ya, jadi sisa kita integralkan 0 sampai 1/2. Apakah masih terdefinisi? Masih terdefinisi, karena di sini dia mendefinisikan dari 0 sampai 1. Nah, berarti boleh kita gunakan fungsi marginal X. Nah, berarti dari 0 sampai 1/2, 2 kali 1 kurang X dx. Kita sederhanakan, kemudian kita integralkan, maka kemudian disubstitusikan sesuai batasnya, maka diperolehlah 3/4. Oke, seperti itu ya, untuk peluang kejadian bersyarat. Sekarang kita lihat bagaimana peluang kejadian bersyarat untuk variabel random yang diskrit ya. Ini untuk yang diskrit. Coba Anda perhatikan untuk kasus yang sama tadi juga di peluang gabungannya untuk yang diskrit juga, yaitu masih X tambah Y per 21 dengan nilai X dari 1 sampai 3 dan Y-nya itu 1 sampai 2. Nah, di sini ditanyakan fungsi densitas probabilitas bersyarat dari X jika diketahui Y-nya sama dengan Y, maupun fungsi kejadian bersyarat dari Y jika diketahui X sama dengan X. Nah, kemudian yang B-nya itu adalah dicari rata-ratanya ya. Nah, kemudian yang bagian C-nya itu dicari variansinya. Oke, tentu tidak perlu saya jelaskan untuk fungsi marginal X ya dan fungsi marginal Y karena sudah tadi dicontohkan ya di slide sebelumnya untuk memperolehnya dengan mensubstitusinya ya. Nah, sekarang kita cari fungsi identitas probabilitas bersyarat untuk kejadian Y sama dengan Y. Ya, berarti pembaginya itu adalah Y ya atau fungsi marginal Y yaitu P2. Berarti untuk fungsi densitas gabungannya yaitu X tambah Y per 21 dibagi 3Y tambah 6 per 21. Kita sederhanakan, maka diperolehlah X tambah Y per 3Y tambah 6. Nah, ini adalah fungsi kejadian bersyarat untuk Y sama dengan Y. Kemudian begitu pun sebaliknya untuk X sama dengan X, fungsi kejadian Y untuk X sama dengan X, yaitu berarti pembaginya adalah fungsi marginal X ya atau P1. Sehingga disederhanakan nanti diperolehlah X tambah Y per 2X tambah 3. Ya. Karena di sini fungsi kejadian bersyaratnya masih memuat variabel X dan Y, berarti otomatis untuk nilai X dan Y-nya juga harus ada. Ya. Masih mengambil dari fungsi identitas gabungan. Ya, seperti itu. Sekarang kita cari rata-ratanya. Kita cari rata-ratanya berarti dengan pola yang sama kita cari untuk bersyarat Y, berarti kita substitusi adalah nilai X sama dengan 1 sampai yang ketiga. Ya, dikali XPX. Ya, karena yang dicari itu kejadian X dengan bersyarat Y. Jadi yang menjadi pengali di sini adalah X. Makanya yang diperhatikan itu angkanya, yang disubstitusi itu adalah angka X ya. Beda dengan rata-rata nanti kejadian Y bersyarat X. Berarti yang menjadi pengali adalah Y. Ya, seperti itu. Oke, perhatikan. Berarti sisa Anda substitusikan nilai X-nya mulai dari 1 sampai ke 3. Ya, sisa Anda substitusi di sini.
Berarti substitusi dulu untuk 1 berapa, untuk 2 berapa, untuk 3 berapa. Misalkan untuk 1 berarti di sini 1 pangkat 2 tambah 1Y. Makanya nanti sederhananya ini untuk X sama dengan 1 berarti 1 tambah Y. Sedangkan untuk 2, untuk X sama dengan 2 berarti nanti dia untuk yang ini, bagian ini berarti dia 2 pangkat 2 ini. 2 pangkat 2 tambah 2 kali Y. Makanya di sini 4 tambah 2Y. Di sini untuk yang X sama dengan 3. Berarti bisa 9 ditambah 3Y. Oke? Nanti disederhanakan. Maka sisa dijumlahkan maka diperoleh 6Y tambah 13 per 3Y tambah 6. Oke, itulah nilai rata-rata kejadian X bersyarat Y. Ya, kejadian X bersyarat Y. Oke, kita lanjut. Begitupun untuk rata-rata kejadian Y bersyarat X ya. Rata-rata kejadian X bersyarat Y. Kejadian Y bersyarat X. Dengan pola yang sama dengan mensubstitusi nilai Y-nya mulai dari 1 sampai Y sama dengan 2. Maka diperoleh nanti bentuk sederhana 3X tambah 5 per 2X tambah 3. Nanti misalkan untuk mencari nilai rata-ratanya karena dia masih berbentuk variabel, maka untuk mencarinya ya sorry, jaringan, masalah jaringan. Untuk mencari nilai rata-ratanya, sisa Anda substitusikan nilai Y-nya. Misalkan di sini dicontohkan, Y-nya itu adalah 2. Maka kita ganti dengan angka 2 untuk Y-nya. Begitupun untuk kejadian bersyarat 2, maka sisa kita ganti nilai X-nya dengan 2. Untuk variansi, untuk menentukan variansinya tentu dicari dulu ekspektasi kejadian bersyarat untuk nilai X pangkat 2. Ya, begitupun untuk bersyarat ekspektasi X pangkat 2 untuk Y syarat X. Ya, nanti setelah Anda substitusi maka diperoleh bentuk seperti ini. Ya. Setelah itu kita lihat contoh. Tadi contoh nyata, kita coba selesaikan karena kita sudah belajar mengenai konsep ya peluang peristiwa gabung. Ya,
Kita coba buktikan dulu pertanyaan pertama. Apakah dia sebuah peluang? Berarti kita integralkan saja. Nanti diperoleh nilai 1. Karena syaratnya terpenuhi, berarti dia adalah fungsi peluang. Lanjut, untuk yang B-nya, untuk mencari nilai peluang kejadian X kurang dari 1/2 dan Y kurang dari 1/2, berarti kita integralkan 0 dari 0 sampai 1/2 dan 0 sampai 1/2 untuk Y dan nanti diperoleh nilai 0,17. Nah, 0,17 ini, nilai 0,17 ini, kalau Anda perhatikan, nah ini ketika kita deskripsikan bahwa untuk fasilitas drive-thru dan pesan antar, kejadian mana pelayanannya itu lebih cepat setengah dari yang seharusnya, itu terjadi peluangnya yaitu cuma 0,14. Artinya kalau kita misalkan hitung dalam setiap bulan, yang mana waktu kerja efektifnya itu adalah 30 hari, berarti cuma sekitar 5 hari pelayanan akan lebih cepat. Padahal seharusnya kalau kita sebagai pelayan, perusahaan, tentu kita ingin memberikan pelayanan yang lebih baik. Makanya dari sini, dari hasil ini, dia pihak manajemen bisa mengambil kebijakan mana caranya bisa meningkatkan lagi kecepatan pelayanan, yaitu fasilitas drive-thru dan pesan antar secara bersama-sama. Agar tentunya kalau makin cepat dan bagus, pelanggan akan tetap merasa puas dan harapannya tentu dengan pelayanan yang bagus dan cepat itu akan tambah konsumen. Penyelesaian untuk yang C dan D itu masih sama, yaitu dengan menggunakan fungsi marginal. Kita gunakan yang pertama karena kita mencari peluang kejadian X, tentu dia menggunakan fungsi marginal. Sedangkan yang kejadian yang 10D tentu itu menggunakan fungsi marginal Y. Setelah dihitung untuk kejadian yang C, kita diperoleh 0,17, artinya sama dengan yang tadi, cuma sekitar 5 hari. Jadi masih perlu perbaikan untuk pelayanan drive-thru, supaya bagaimana caranya bisa lebih cepat pelayanan. Sedangkan untuk yang fasilitas pesan antar, kata diperoleh yaitu peluang 0,42. Nilai peluang 0,42 ketika kita kalikan dengan waktu kerja misalkan dalam 1 bulan di 30 hari, berarti itu sekitar 12. Karena ini sudah sangat bagus karena sudah setengah dari waktu kerja efektif itu pelayanan dari pesan antar itu sudah lebih cepat dari yang seharusnya. Sehingga diharapkan dengan bagaimana caranya pihak manajemen itu konsisten mempertahankan tugas yang di pelayanan fasilitas pesan antar, sehingga bagaimana caranya bisa menarik pelanggan. Kalau perlu Anda berikan hadiah atau apresiasi kepada karyawan yang berada di fasilitas pesan antar. Dari sini kita sudah bisa menarik kesimpulan sesuai dengan indikator di slide awal, yaitu ada 2, yaitu kita sudah mempelajari bersama mengenai fungsi distribusi kumulatif gabungan kan. Yang kedua juga kita sudah pelajari mengenai pengertian dari probabilitas bersyarat baik di slide 11 sampai 12 maupun di slide 25 sampai 26, sertai dari contohnya masing-masing. Oke, saya kira itu untuk materi hari ini. Silakan Anda pelajari supaya lebih paham lagi. Silakan kerjakan tugas ke-8. Jangan lupa Anda absensi pada saat jam 12 sampai jam 2 Wispada. Dan tugasnya seperti biasa deadline-nya yaitu selama 1 minggu. Saya kira cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.